Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jikra Magna. Saya akan mempresentasikan sejarah tentang keadaan ekonomi dan budaya demokrasi terpimpin di Indonesia. Setelah merdeka pada tahun 1945 sebagai negara baru, Indonesia beberapa kali pernah berganti sistem pemerintahan. Setelah mencoba demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksud agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat saat berpimpin negara yaitu Soekarno-Hatta. Demokrasi terpimpin dimulai sejak lahir Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut TRIP. Program yang meliputi masalah sandang dan pangan, keamanan negeri, dalam negeri, dan pengambilan Irian Barat. Kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari kebanyakan berbagai kecaman karena adanya penyimpangan seperti penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kok bisa? Yaitu waktu itu tidak bisa karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di pasal 7 ayat 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kalau sekarang tentu gak bisa ya. Selain itu, keberadaan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukan dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilihan langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alkusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi dan demokrasi terpemimpin. Kondisi perekonomian yang untuk menjadi salah satu alasan demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1965 gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni 1. Ekspor dan investasi merosot. 2. Menipisnya cadangan devisa. 3. Inflasi mencapai ratusan persen. 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Adapun penyebabnya antara lain: 1. Indonesia baru merdeka. 2. Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. 3. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. 4. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. 5. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1965. Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal 1950 sampai 1959 dan Demokrasi Terpemimpin 1959 sampai 1966 2018.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Destiny Putri. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian dan demokrasi terpemimpin. Kondisi perekonomian yang bukan menjadi salah satu alasan demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1965 gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakini: 1. Ekspor dan investasi merosot. 2. Menipisnya cadangan devisa. 3. Inflasi mencapai ratusan persen. 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Adapun penyebabnya antara lain: 1. Indonesia baru merdeka. 2. Pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. 3. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara berat. 4. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. 5. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Ekonomi terpemimpin pada masa demokrasi terpimpin adalah baru 15 tahun merdeka, perekonomian masih sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Nur Hasan, kelas 9G dari kelompok 4. Sini ada pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bapenas). Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional. Pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohyamin, Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Dan pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bapenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Dan yang kedua, penurunan nilai uang untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Dan ada juga yang ketiga, melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Dan tujuannya dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Dan juga ada yang terakhir, keempat, pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Genevo yang dari singkatan Games of the New Emerging Forces sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangunkan proyek besar seperti gedung Konevo yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.